kelima, pengajian umum dan silaturahim oleh Al-Mukarram Syidi Syekh Dr. Tuang Guru Bajang Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi LC.MA. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal zakirin, hamdal yuafi ni'amah, hamdal yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim, imamil anbiya wal mursalin, imamil ghurril muhajjalin, imamil muttaqin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa amir nahdatal watani ad-diniyatal islamiyah ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin wa amir ma'had Selaparang bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Yang tiang muliakan, tiang hormati dan tiang takzimi seluruh orang tua tiang yang hadir pada kesempatan ini, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para tuan guru, para penglingsir, para tamu undangan, baik dari perangkat pemerintahan daerah maupun ada saya saksikan dari kepolisian, Bapak Kapolsek, dan juga mungkin ada teman-teman dari TNI, semuanya saya hormati dan saya muliakan. Kita semua doakan mudah-mudahan yang memegang amanah kepemimpinan di dalam bidang apapun di negara yang kita cintai ini diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah. Yang tiang hormati pula bil khusus sahibal ma'had wa sahibal makan, yaitu keluarga besar dari Al-Maghfurlah, Tuan Guru Haji Lalu Abdul Hafiz Sulaiman. Keluarga besar beliau, zurriyah yang insya Allah zurriyah thayyibah. Penerus-penerus beliau, ada Tuan Guru Dr. Haji Lalu Patimura Farhan. Ada juga Tuan Guru Dr. Haji Lalu Fahmi Hussein. Dan para Tuan Guru, para zuriyah lainnya. Semuanya kita doakan mudah-mudahan yakununa khaira khalafin li khairi salaf. Mudah-mudahan para penerus ini sama baiknya, bahkan mudah-mudahan lebih baik dari pendahulunya. Nggih. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram Tuan Guru Dr. Haji Muhammad Said Ghazali, sahabat saya, dan semua yang hadir, yang tiang hormati dan tiang cintai, wa bi akhasil khusus jami'at tullab wat talibat fi hadzal ma'hadil mubarakil maimun
Nas'alullaha ta'ala ayyaftaha alaikum futuhal arifin. Mudah-mudahan anak-anakku, para santri dan santriwati di pondok pesantren Selaparang ini, Allah Ta'ala bukakan hatinya, bukakan fikirannya untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang barokah dan bermanfaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pada pagi hari ini tidak ada yang lebih terasa pada diri tiang selain alhamdulillah wa syukurillah. Tiang bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tiang yakin juga sama hati pelungguh semua nggih. Kita semua bersyukur alhamdulillah. Mengapa kita bersyukur? Karena kita berada pada tempat yang baik dan melaksanakan amal yang baik. Kalau kata Nabi, man sarrathu hasanatuh wa sa'athu sayi'atuh fahuwa mu'min. Ciri orang yang beriman itu salah satunya kata Rasul adalah kalau dia berada dalam kebaikan hatinya gembira. Gembira ibu-ibu semua? Alhamdulillah, ya ini kebaikan. Jadi kalau berada pada kebaikan dia gembira. Kalau dia terjerumus pada sesuatu yang tidak baik, sedih hatinya. Gundah dia. Kalau dia terpleset, dia kaget, ingat, ya Allah, kok saya nyumpak dengan, kok saya gunakan lidah ini untuk menghujat orang, kok saya gunakan untuk berdusta. Maka di situ ada kesedihan, sa'athu sayi'atuh. Dia sedih. Nah, sedihnya itu tanda iman. Sebagaimana kalau dia berbuat baik, senangnya pada saat berada dalam kebaikan, itu adalah juga tanda iman. Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang di pengajian sedih, cepat-cepat ganti hatinya nggih. Dari sedih menjadi gembira, senang. Alhamdulillah. Jadi itu yang pertama mengapa tiang bersyukur. Karena ini tempat yang baik. Lalu yang kedua, tiang bersyukur juga pada kesempatan ini karena Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada tiang untuk mengamalkan salah satu pesan dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna min abarril birri silatar rajul ahla wuddi abihi. Tanda seorang itu berbakti kepada nenek moyangnya, kepada orang tuanya, kepada kakeknya, kepada ayahnya, kepada ibunya yang sudah wafat maupun yang masih hidup. Kata Nabi, tanda kita berbakti pada orang tua menyambung hubungan kepada orang yang dulu baik dengan orang tua kita. Karena itu kalau orang tua kita sudah meninggal, Bapak Ibu, cari sahabatnya. Cari temannya berjuang dulu. Cari tetangga yang akur, yang bersama-sama bertetangga puluhan tahun lalu kemudian pisah entah kemana, cari dia. Datangi dia, silaturahim. Kalau tidak bisa secara fisik, minimal dengan bertukar kabar. Ada handphone, ada alat-alat komunikasi. Begitu kita menyambung silaturahim kepada sahabat dari orang tua kita, maka masuklah kita dalam berkah hadis ini. Itu tanda anak yang berbakti. Nah itu kesenangan, kebahagiaan tiang pada hari ini juga. Alhamdulillah, tiang tahu dulu kakek tiang. Al-Maghfurlah Maulana Syekh, pahlawan nasional dari NTB, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau adalah orang yang mencintai pendiri pondok pesantren ini, yaitu Al-Maghfurlah Maulana Tuan Guru Kiai Haji Lalu Abdul Hafiz Sulaiman. Bukan hanya sekedar kenal, bukan hanya sekedar bersahabat, tapi rifaqul jihad, temannya berjuang. Bukan hanya di sini, bahkan di lembaga negara yang tertinggi pada masa itu, namanya konstituante. Beliau berdua mewakili bagian dari Indonesia Timur ini. Menjadi anggota konstituante, memperjuangkan aspirasi umat. Memperjuangkan harapan umat Islam, memperjuangkan harapan dari masyarakat NTB dan Indonesia Timur. Bersuara beliau berdua dulu di Jakarta dalam sidang-sidang konstituante. Dan di antara sidang-sidang itu tiang juga dengar dari Al-Maghfurlah Maulana Syekh ya selalu bersama.
Dulu berkunjung ke Jogja bersama-sama naik kereta api. Berkunjung ke di Lasem di situ ada Al-Maghfurlah Syekh Kiai Haji Maksum Lasem, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, sahabat dari Al-Maghfurlah, juga sahabat dari Tuan Guru Haji Lalu Abdul Hafiz Sulaiman. Jadi beliau berdua itu bukan hanya sekedar kenal, bukan sekedar bersahabat, tapi juga menjalani perjuangan bersama-sama. Tidak hanya di bumi Selaparang ini, tapi juga bahkan sampai berjuang di lembaga negara yang tertinggi yang namanya konstituante pada saat itu. Alhamdulillah. Artinya apa? Lahir batin memang sama visi misinya. Lahir batin memang seia sekata, senasib sepenanggungan. Karena itu alhamdulillah Allah takdirkan pada hari ini, dan insya Allah setelahnya, sebelumnya, insya Allah silaturahim antara Pancor dengan Selaparang tidak akan putus selama-lamanya. Tidak akan putus selama-lamanya. Dan itu yang tiang Nawa itu kan juga pada hari ini yang kedua, kesenangan tiang itu tiang hadir di sini. Mudah-mudahan kakek tiang melihat tiang hari ini sehingga beliau tersenyum. Mudah-mudahan Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Lalu Abdul Hafiz Sulaiman juga melihat pelunggu semua ini, murid-muridnya sama-sama kita. Rembak-rembak sama-sama dalam satu majelis seperti ini. Alhamdulillah. Itu kebahagiaan dan kesenangan tiang yang kedua. Dan yang ketiga tentu bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian, kesenangan tiang dan kesyukuran tiang pada hari ini adalah kita bisa melaksanakan perintah dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghidupkan majelis-majelis ilmu. Alhamdulillah. Dan memang Bapak Ibu, kalau kita lihat tokoh-tokoh yang kita sebutkan tadi, Tuan Guru Dr. Haji Lalu Patimura sampaikan, Al-Maghfurlah Maulana Syekh, Al-Maghfurlah Maulana Tuan Guru Abdul Hafiz. Beliau-beliau itu yajma'uhuma sifatun mushtarakah. Jadi orang Bapak Ibu boleh jadi orang tuanya beda. Tempat lahirnya berjauhan. Bahkan mungkin tempatnya menuntut ilmu pun tidak sama. Tapi kalau dia punya hati dan jiwa yang sama, ada himmah yang sama, maka dia pasti akan jumpa dalam satu perjuangan. Sifatun mushtarakah jama'athuma, ada sifat-sifat yang sama. Apa sifat dari Al-Maghfurlah? Sifat dari Tuan Guru Haji Lalu Abdul Hafiz. Yang pertama, kalau menurut tiang, ra'fatuhuma lil ummah. Sayangnya kepada umat. Cinta beliau kepada umat. Karena itu contoh Al-Maghfurlah Maulana Syekh dulu. Beliau adalah orang yang menjadi bintang kelas selalu di Salatiyah. Bahkan ijazahnya itu ditulis dengan tulisan tangan. Dan diberikan bintang oleh guru-guru beliau. Tapi beliau laksanakan amanah yang jauh lebih penting dari sekedar tinggal di Tanah Suci. Kalau tinggal di Tanah Suci mungkin bisa mengajar di Masjidil Haram. Mungkin namanya terkenal sebagai ulama yang banyak menulis kitab. Sebagaimana sahabat-sahabat beliau. Ada Maulana Syekh Musnidud Dunia, Syekh Yasin Isa Al-Fadani. Luar biasa karangannya. Dan banyak ulama-ulama yang lain. Syekh Zakaria Bila. Dan banyak Maulana Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Al-Makki. Banyak kitabnya. Tapi Maulana Syekh itu pulang dia ke Pancor, pulang dia ke kampung. Untuk apa? Ra'fatan lil ummah. Karena dia tahu ada kita semua yang butuh bimbingannya. Sama juga Maulana Tuan Guru lalu Abdul Hafiz Sulaiman juga sama. Cinta pada pelunggu. Maka dibangunlah pondok ini. Maka dibangunlah majelis-majelis ilmu. Kenapa? Tidak ingin sendirian masuk surga. Tapi kita rembak-rembak bersama-sama mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat yang mempertemukan beliau berdua. Sama-sama cinta kepada umat.
Karena itu bapak-bapak saudara, ibu-ibu, mari kita teladani sifat ini. Bapak ibu, kita ini umat Islam, kata Nabi itu kal jasadil wahid. Tidak boleh egois, hanya memikirkan diri kita sendiri. Tapi kita lihat juga keadaan dari saudara-saudara kita dimanapun. Kalau bisa kita bantu, minimal kita doakan. Ada kepedulian. Misalnya ada saudara kita di luar NTB, di daerah lain, ada sedang dapat musibah, jangan kita tonton di medsos saja, tonton di TV, ada banjir di sini. Begitu kita lihat, minimal kita doakan dalam hati, ya Allah, berikan mereka kesabaran. Ya Allah, berikan mereka ganjaran atas musibah yang mereka terima, tinggikan derajat mereka ya Allah. Itu pengamalan dari hadis Nabi, malam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Kalau kita tidak peduli sama keadaan orang lain, itu bukan karakter orang yang beriman. Nah, jadi kalau kita menjadi murid Maulana Syekh, menjadi murid dari Tuan Guru lalu Abdul Hafiz Sulaiman, mari kita bangun kepedulian itu. Hidupkan kasih sayang dalam diri kita, Bapak Ibu nggih. Apa bahasa kasih sayang kalau bahasa Kedirinya? Tunah. Tidak apa-apa. Kalau bahkan kata Nabi bahaya. Ada misalnya dulu pada masa jahiliyah. Salah satu dari ciri kehebatan orang itu kalau dia kasar. Kalau dia ganas. Kalau omongannya itu keras. Kalau dia bengis. Maka dirubah oleh Islam. Dijadikanlah ciri keutamaan itu ra'fah dan rahmah. Bahkan itu disebutkan dalam Al-Quran merupakan ciri dan sifat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi dari kebengisan dirubah menjadi kasih sayang. Bahkan ketika Nabi melihat ada seorang yang terkenal di kampungnya. Diceritakan oleh sahabat, ya Rasul, ada orang si fulan, dia hebat luar biasa, gagah, perkasa. Tidak ada yang berani dekat sama dia, orang takut karena ucapannya keras. Dia selalu berucap yang membuat orang lain takut. Hebat orang itu. Apa kata Nabi? La tunza'ur rahmatu illa min syaqi. Kalau ada orang dicabut dari hatinya kasih sayang, itu pertanda orang itu orang yang celaka. Maka kalau ada rasa kita melihat orang dapat musibah, hati kita sedih. Kita melihat ada orang sakit, kemudian hati kita juga sedih. Itu tanda Allah masih mencintai kita. Alhamdulillah. Nah itu sifat yang ada pada Al-Maghfurlah, sifat yang ada pada Tuan Guru Haji Abdul Hafiz Maulana, yaitu rahfatun lil ummah, kasih sayang kepada umat. Mari kita teladani Bapak Ibu nggih. Kita teladani pada kita saling peduli, kita berusaha memberikan yang terbaik. Kalau ada yang memerlukan bantuan, jangan berat untuk mengulurkan bantuan, mengulurkan tangan untuk memberikan bantuan. Ada peristiwa misalnya yang dalam 1,5 tahun terakhir kita sebagai umat Islam luar biasa yang kita saksikan. Betapa dahsyatnya cobaan yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina. Sampai hampir 50.000 yang meninggal. Dan dari 50.000 itu sekitar 16.000 itu anak-anak. Anak-anak kecil. Tertimbun di bom Israel. Israel itu kalau mengebom, itu dia mengebom, dia cari tempat yang paling ramai. Dia bukan cari tentara, tapi tempat yang paling ramai. Yang paling banyak anak-anak. Dia cari kejar sekolah, dia kejar masjid, dia kejar pasar. Supaya apa? Setiap dia mengebom, lebih banyak orang yang mati. Itu jahatnya yang namanya Zionisme. Kalau kita dalam Islam kan dilarang. Kalau kita dalam Islam itu kata Rasulullah SAW begitu melepas pasukan diingatkan, wahai Abu Bakar, wahai Ali, ingat
Kalau kamu pergi berperang, jangan ganggu orang tua, jangan ganggu perempuan, jangan mengejar orang yang berlindung di rumah ibadah, jangan memotong pohon kecuali kau perlukan, jangan meracuni sumur, ya Allah, banyakan jangannya. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Artinya apa? Kalau mau perang, memang pasukan yang memang memiliki senjata dan memang ingin untuk menghancurkan kita, itu yang kita lawan. Bukan anak kecil, bukan kaum perempuan, bukan orang yang tidak bersalah. Itulah ra'fatun wa rahmah di dalam Islam. Nah, kita saksikan di Palestina belasan bulan, puluhan ribu, walaupun ribuan kilo jaraknya dari tempat kita, tapi tiang yakin hati kita juga pasti ikut merasakan kepedihan mereka. Begitu Bapak Ibu nggih? Ikut kita sedih. Nah, mudah-mudahan itu tanda kebaikan. Paling tidak dengan kita doakan, lebih dari itu mari kita bantu. Karena dunia itu dual. Dual itu apa? Dual itu artinya muter saja. Sekarang saudara kita digitukan, kita yang bantu. Besok kalau kita digitukan, nanti ada yang bantu. Sama seperti dulu ketika kita baru merdeka. Begitu kita merdeka, Indonesia belum punya apa-apa. Belum punya pemerintahan, belum punya bank sentral, tidak ada uang, tidak ada apa-apa. Maka negara-negara itulah yang mengakui kemerdekaan kita. Negara Mesir mengakui, diajak negara-negara Arab, mereka mengakui, lalu dilobi, dibantu terus-terus, akhirnya kita mendapatkan pengakuan. Itulah sunnatullah dalam kehidupan dunia, saling membantu. Hari ini kita dibantu, besok kita membantu. Hari ini kita membantu, besok kita dibantu. Itu sifat yang pertama, Bapak Ibu, ra'fah wa rahmah. Sayang beliau kepada umat, karena itu beliau berdua itu sangat puluhan tahun dari waktunya dia habiskan, bukan untuk menumpuk kemasyhuran dirinya, tetapi untuk membina, mengasuh, mengajar, dan mendidik umat. Alhamdulillah. Karena itu murid-murid Selaparang, siap nanti mengabdi ya. Nih, wusta, inta fil wusta, musta'idun lil khidmah, siap? Alhamdulillah. Wa antunna, musta'iddah lil khidmah, siap untuk berkhidmat? Siap. Kita jadi murid dari guru-guru yang hebat, harus mewarisi kehebatan itu. Kita menjadi murid dari guru-guru yang zu himamin aliyah, maka kita harus punya juga semangat yang tinggi. Yang kedua, bapak-bapak saudara, yang perhatikan dari kedua beliau itu, ya, jama'at huma sifatun mustarakah, diantaranya adalah hubbuhum lil ilm, cinta mereka pada ilmu pengetahuan. Maka Al-Maghfurlah Maulana Syekh itu kunyahnya ya adalah yang pertama apa? Abul Madaris wal Masajid. Ayahnya sekolah dan masjid. Jadi sekolah dulu disebut Abul Madaris dulu. Ya. Kenapa bukan Abul Masajid wal Madaris? Karena tanpa madaris maka masjid-masjid kita tidak mungkin terisi oleh orang-orang yang faham bagaimana beribadah yang baik. Kapan kita bisa beribadah yang baik? Coba Bapak Ibu, kapan kita bisa mengisi masjid, bisa beribadah dengan baik, sholat 5 waktu dengan baik, tahu rukun syaratnya, tahu cara bersuci. Kalau kita berumah tangga, tahu hak dan kewajiban suami istri, kewajiban sebagai orang tua, sebagai anggota masyarakat, warga Indonesia, tahu hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dari mana kita tahu itu semua? Dari pendidikan dan pengajaran. Ada yang memberitahu kita, ada guru kita, ada yang membekali kita dengan pengetahuan. Karena itu ibadah yang sempurna tidak mungkin kecuali didasarkan pada ilmu pengetahuan yang cukup. Maka disebut pertama Abul Madaris wal Masajid. Madrasah dulu baru masjid. Kalau masjid kita bangun tapi sekolah-sekolah tidak ada, anak-anak kita tidak mengerti, yang mengisi masjid orang yang tidur. Atau orang yang ibadah tapi ibadahnya itu imma'ah, membebek, dia tidak tahu.
Orang takbir ikut takbir, orang ruku ikut ruku. Dia tidak paham apa makna takbir itu, apa arti ruku itu. Dan demikian pula rukun-rukun yang lain. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebagai bagian mensyukuri ya, nikmat dari Tuan Guru Maulana Tuan Guru lalu Abdul Hafiz Sulaiman, kemudian juga Maulana Syekh, mari kita teruskan tradisi mencintai ilmu pengetahuan. Siap makmurkan Pondok Pesantren Selaparang? Nah, ini tanda kita cinta ilmu. Dan memang Bapak Ibu Saudara sekalian, semua hal-hal hebat yang mempengaruhi hidup manusia itu adalah hasil dari berkumpulnya ilmu pengetahuan. Kalau kita baca misalnya kitab-kitab para ulama, misalnya kalau Tiang Pelunggu sebagai pengikut mazhab Syafi'i, kita baca kitabnya Imam Nawawi yang judulnya Al-Majmu' fi Syarhil Muhazzab misalnya. Apa isi dari Al-Majmu' itu? Al-Majmu' itu adalah kumpulan dari beragam pendapat dari para ulama, dalil-dalilnya semua disusun, lalu keluarlah satu kitab namanya Al-Majmu'. Dari Majmu' itu kita kemudian mengambil untuk kita amalkan. Hasil dari pendapat para ulama, dalil-dalil para ulama, pemikiran para ulama, ujungnya itulah yang kemudian kita amalkan. Demikian juga Sahih Bukhari misalnya dalam kitab hadis. Imam Bukhari itu dia menyusun kitabnya hasil dari puluhan tahun dia keliling mengumpulkan hadis di seluruh kota-kota besar di dunia Islam pada waktu itu. Dia pergi ke Baghdad, dia pergi ke Basrah, dia pergi ke Kufah, dia pergi ke Naisabur, dia pergi ke Asfahan, dia tinggalkan desanya yang di Bukhara itu keliling. Ambil hadis, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, terkumpullah hadis dalam kitab yang istimewa namanya Sahih Bukhari. Jadi apa yang kita amalkan hari ini itu hasil dari apa yang ditanam oleh para ulama-ulama kita. Berdua handphone Bapak Ibu? Ina-ina tiang si berdua handphone angkat imah. Kalau masalah handphone denara aran tekes nih, selapuk berdua. Nah handphone yang ada ini Bapak Ibu, yang dari situ kita komunikasi, kadang di situ ada nomor rekening kita transfer dari situ, kita baca berita di situ, kita lihat waktu sholat di situ, bahkan ada yang ringtone-nya suara azan. Yang namanya handphone ini hasil dari banyak ulama ahli ilmuwan yang masing-masing menyumbangkan pengetahuannya di situ. Jadi handphone ini bukan sulun-sulun arak, ndek. Dia bukan merupakan sesuatu yang begitu saja. Dia hasil sebagaimana kitab-kitab itu, teknologi ini juga hasil. Kalau kita berangkat haji naik pesawat itu hasil dari orang yang ahli membuat struktur pesawat seperti almarhum B.J. Habibie. Dari ahli ilmu mekanika, ahli ilmu listrik, ahli elektro, ahli aerodinamika, Masya Allah. Itu semua ilmu-ilmu dikumpulkan, lalu disusun, lalu kemudian diformulasikan, lahirlah teknologi yang namanya pesawat terbang. Alhamdulillah. Jadi selapu si Tiang Pelungguh nikmatin makin niki, itu adalah hasil dari pijakan-pijakan ilmu. Ibaratnya anak tangga. Tidak ada yang lahir begitu saja. Semuanya hasil dari olah pikiran para ulama, para ahli. Semuanya tanpa kecuali. Termasuk ilmu-ilmu agama. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nih para santri, santriwati. Apa peran kalian di dalam masalah ilmu ini? Peran kalian adalah memahami apa yang sudah ada. Lalu kalian rangkum, kalian kembangkan, dan kalian amalkan untuk diri kalian dan juga untuk saudara, keluarga, serta untuk masyarakat. Banyak
bahan-bahan yang ada, kitab-kitab fikih, boleh buat ringkasannya. Dalam masalah ini buat ringkasan-ringkasan, lalu kemudian kalau ada pertanyaan jawab. Demikian pula dalam hadis tafsir. Itu peran kita. Ilmu itu kita teruskan dan kita sampaikan. Nah, selama ilmu itu diteruskan dan disampaikan, maka Islam akan tetap hidup di dalam kehidupan kita. Tidak ada Islam tanpa ilmu. Karena itu wahyu yang pertama apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Islam itu dimulai dengan membaca. Sudah membaca berapa kitab tahun ini? Tahun kemarin ada berapa buku yang diselesaikan? Hah? Ayo baca. Baca. Ya. Karena membaca itu sudah jelas di dalam Al-Quran adalah merupakan hal pertama, ya, yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan pentingnya. Dengan membaca itu kita tahu apa yang kita tahu, akidah, syariah, muamalah. Apa yang kita tahu, sejarah para nabi dan rasul. Apa yang kita tahu, sejarah dari umat-umat sebelum kita. Apa yang kita tahu, sejarah dari bangsa kita. Tanpa membaca tidak mungkin kita tahu. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mencintai sesuatu yang baik dalam kehidupan itu dimulai dengan membaca. Kalau mau cinta agama harus banyak membaca. Bagaimana kita bisa cinta Islam kalau kita tidak mengerti tuntunan Islam? Bagaimana kita mengerti tuntunan Islam kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran? Maka banyak-banyak membaca Al-Quran. Sebagai anak-anak bangsa, ada istilah jangan sampai kita orang Indonesia menjadi tamu di negeri sendiri. Jangan sampai orang-orang datang lalu merampas kekayaan Indonesia. Tapi kita tidak mau membaca. Tidak mengerti sejarah perjuangan. Al-Maghfurlah dulu berjuang, Maulana Tuan Guru lalu Abdul Hafiz berjuang dan para ulama-ulama yang lain. Untuk apa? Supaya kita bisa menjaga, merawat bumi Allah namanya Indonesia. Dibekali kita. Karena itu banyak-banyak membaca. Ini pesan tiang kepada Bapak Ibu dan khususnya para santri semua nggih. Banyak-banyak membaca. Karena ini juga merupakan sifat yang nyata tampak pada diri Al-Maghfurlah Maulana Syekh dan Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Lalu Abdul Hafiz. Cinta pada ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini tiang ingin menyampaikan sebagai bagian dari yang kita bisa bawa masing-masing nanti ke rumah lalu kita amalkan. Tiang ingin menyampaikan tentang 2 ayat terakhir dari suratul Baqarah. Kenapa tiang menyampaikan tentang 2 ayat terakhir dari suratul Baqarah? Karena dalam sebuah riwayat dari Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau menceritakan tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bagian riwayat itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan fa'u'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasan as-salawatil khamsa wa khawatima suratil Baqarah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud beliau cerita kejadian tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan melihat keadaan ahli surga, ahli neraka, melihat manusia-manusia yang mencakar mukanya, ada manusia yang meminum timah panas di perutnya. Ada manusia yang tidak habis-habis menggaruk punggungnya dengan garukan dari besi dan segala macam. Lalu Abdullah bin Mas'ud
menyampaikan dalam hadis itu, pada saat Mi'raj Nabi SAW diberikan 3 hal oleh Allah. Fa'u'tiya Rasulullah SAW salasan. Ada 3 hal yang diberikan kepada Nabi pada saat beliau Mi'raj. Apa itu? Yang pertama, as-salawatil khamsah, yaitu sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu itu bukan di bumi tempatnya dikasih, tapi langsung dipanggil Nabi ke Sidratul Muntaha, di situ diwahyukan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Alhamdulillah. Selain dari sholat 5 waktu, ada 2 lagi yang diberikan. Apa itu? Ayat ke-285 dan ayat ke-286 dari suratul Baqarah. Ayo kita baca sama-sama ayatnya. Ini ayat yang langsung dikasih di Sidratul Muntaha. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadim mir rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Alhamdulillah. Ini 2 ayat yang istimewa. Didapatkan oleh Nabi pada saat Mi'raj, dan dalam riwayat yang lain ternyata tidak dicukupkan hanya pada saat Mi'raj, tetapi Allah Ta'ala dengan kuasanya. Disebutkan dalam riwayat hadis yang sahih dari Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa untuk 2 ayat ini Allah Ta'ala turunkan ada malaikat yang khusus dari sisinya dan turun ke bumi untuk menyampaikan 2 ayat ini. Dalam hadis itu disebutkan bainama Jibril qa'idun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam nazala malakun minas sama. Ketika malaikat Jibril sedang duduk bersama Nabi, ya, tiba-tiba turun seorang malaikat. Ketika turun malaikat itu, kata malaikat Jibril, ini pintu langit yang tidak pernah terbuka sebelumnya. Lam yuftah illal yaum. Tidak pernah pintu langit yang ini, kata malaikat Jibril. Kan pelungguh tiang tahu, yang namanya malaikat Jibril itu adalah malaikat yang paling tahu urusan segala macam. Al-malakul muqarrab, malaikat yang paling afdol. Kalau kata para ulama, sepakat semua, malaikat yang paling tinggi derajatnya itu namanya malaikat Jibril. Ketika turun, terbuka pintu langit, kata malaikat Jibril, lam yuftah illal yaum. Ini pintu tidak pernah terbuka kecuali sekarang. Lalu dari pintu langit itu dengan kuasa Allah Ta'ala, turunlah malaikat. Kata Jibril, Muhammad, malaikat ini lam yanzil qattu illal yaum. Ini malaikat tidak pernah turun kecuali saat ini. Ketika turun malaikat itu, lalu dia mengatakan, absyir binurain uti tahuma lam yu'ta nabiyun qablaka. Wahai Muhammad, ini kata malaikat yang turun ketika Nabi bersama Jibril. Absyir binurain. Bersukacitalah engkau wahai Muhammad dengan 2 cahaya. 2 cahaya ini tidak pernah diberikan kepada Nabi sebelum engkau. Apa 2 cahaya itu? Khawatim suratil Baqarah. Itulah 2 ayat terakhir yang kita baca tadi. Mulai dari amanar Rasul sampai apa? Fansurna alal qaumil
Masya Allah. Karena itu bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, mari kita amalkan nggih. Nah, jadi pengajian kita hari ini nggih, kita amalkan 2 ayat ini. Kapan kita mengamalkannya? Kalau dalam satu riwayat disebutkan Nabi SAW mengatakan al-ayatan min akhir suratil Baqarah lam yaqra'huma man qara'ahuma fi lailatin kafatahu. Jadi kata Nabi, 2 ayat yang terakhir ini mulai dari amanar rasul sampai fansurna alal qaumil kafirin, siapa yang membacanya di malam hari, maka sepanjang malam itu dia akan dilindungi oleh Allah Ta'ala. Macam-macam bahaya pada malam hari nggih. Kalau misalnya daerah kita kurang aman, kadang-kadang ada bahaya pencuri datang, perampok. Atau kalau daerah kita aman, kadang-kadang juga ada yang kedatangan mimpi-mimpi yang tidak menyenangkan. Atau segala macam kejadian. Kadang-kadang kalau tinggal di pinggir sawah atau dekat dengan tempat yang berair, rawa-rawa, kadang-kadang di musim hujan naik ular masuk ke rumah. Segala macam bahaya. Nah, Nabi sampaikan, kalau ibu-ibu mau, kalau bapak-bapak mau dapat perlindungan sepanjang malam, maka jangan lupa di malam hari, mulai dari waktunya dari tenggelam matahari ghurubus syams ya sampai sebelum subuh, itu akhirnya bacalah 2 ayat dari akhir suratul Baqarah. Amanar Rasul sampai fansurna alal qaumil kafirin. Bersedia diamalkan? Nah, baca Bapak Ibu nggih. Kan hafal ibu-ibu ya? Coba ibu-ibu sekarang khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafir. Alhamdulillah. Bagaimana tentang makna ayat ini? Yang pertama Bapak Ibu, ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Kenapa ayat ini demikian istimewa? Yang pertama, yang kita ambil dari 2 ayat ini adalah bahwa ikrar iman itu adalah sumber utama kekuatan dalam kehidupan. Amanar Rasul. Jadi ikrar iman, mengaku sebagai orang beriman, menyadari kita orang beriman, aku seorang mukmin, aku seorang hamba Allah, aku berdua nenek, berdua Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Sayang, Maha Melindungi, Maha Cinta, Maha Rahman Rahim. Semuanya itu membuat hidup tiang pelungguh akan menjadi kuat dan kokoh. Alhamdulillah. Jadi seberat-berat cobaan dunia pasti lewat Bapak Ibu nggih. Pasti lewat. Selama kita bersandar kepada yang maha kuat, insya Allah kehidupan kita pasti akan baik. Jadi sumber kekuatan adalah ikrar iman. Karena itu iman di dalam hati itu Bapak Ibu tidak cukup. Hanya ada kita simpan, tapi harus diikrarkan. Maka rukun Islam yang pertama adalah mengucap syahadat. Sehingga di dalam keterangan para ulama, kalau ada orang mengaku beriman tapi tidak mau mengucap syahadat, oh itu berarti bukan orang beriman, itu orang zindik. Dia bisa mengucap syahadat. Ayo syahadat, saya nggak mau syahadat. Saya sudah beriman kok di hati saya. Ayo makanya baca syahadat. Lekumele. Nah berarti bohong.
Kenapa? Karena ayat ini mengajarkan iman harus diikrarkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Sida ibu-ibu sayang lek sama mak dah? Cukup lek ate doang? Atau tersampaian? Hah? Lek ate doang atau tersampaian? Hah? Lekan B sida nanau sama mak dia sayang. Karena dia sampaikan, aku sayang padamu istriku. Kan begitu nggih? Sampaikan. Nggak cukup. Sida misalnya sayang sida le aku, terus sama mak dia. Padahal bisa ngomong sayang atau enggak? Nah, maksud di hati sudah nggak bisa. Harus diikrarkan. Itu untuk urusan antar manusia. Apalagi urusan yang paling pokok, yaitu hakikat keimanan kita kepada Allah tidak cukup ditasdik, tapi harus diikrarkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita berbangsa bernegara juga begitu. Ya, Pancasila dibaca. Undang-undang dasar dibaca, lagu kebangsaan dilantunkan. Tak ada orang nyanyi Indonesia Raya dalam hati. Nah, harus dilantunkan. Itu tanda kita komitmen kepada negara ini. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu nggih. Nah, kalau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya membuat kita semakin cinta kepada Indonesia, maka apalagi kalau kita mengikrarkan iman itu setiap saat, maka itu insya Allah akan menjadi sumber kekuatan dan membuat kita semakin mencintai iman dan Islam. Makanya di dalam sebuah hadis, jaddidu imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imananya ya Rasulullah? Qala biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perbaharui imanmu itu kata Nabi, jangan sampai dia bulukan, jangan sampai dia berkarat dalam hatimu. Kata sahabat, bagaimana cara memperbaharui iman supaya dia tetap segar, supaya dia tetap sehat, supaya dia bisa melahirkan amal-amal yang baik? Perbanyak berikrar, berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang kita ambil dari ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita berikrar itu perlu untuk komitmen yang nyata dalam amal perbuatan. Makanya di sini disebutkan amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Jadi disampaikan setelah berikrar dia komit terhadap apa? Oh, saya beriman kepada Allah. Lalu apa yang diminta oleh iman kita? Oh, ternyata bukan hanya iman kepada Allah, tapi juga iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada para nabi, kepada kitab-kitab suci, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Lalu ada komitmen apa itu? La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Keimanan kita itu tercermin dalam amal perbuatan. Sikap. Nah, ini yang kedua. Jadi al-iman yusaddiquhul amal. Dari mana Bapak Ibu tahu bahwa seorang itu beriman? Kan kita tidak tahu isi hatinya. Maka kita menghukum dia beriman ketika kita melihat amal-amalnya. Oh, dia hari Jumat ke masjid. Kira-kira Islam apa enggak? Alhamdulillah. Oh, bulan puasa dia ikut puasa. Tanda Islam apa enggak? Islam. Jadi iman yang di hati itu yusaddiquhul amal. Dia harus terwujud dalam komitmen keseharian dan sikap. Nah, ini yang diajarkan oleh ayat ini. Lalu yang ketiga yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah pangkal keselamatan adalah mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya.
wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi kalau kita ingin supaya kehidupan kita ini tertata dengan baik, ya, supaya hidup kita ini stabil, supaya hidup kita ini mapan dalam arti yang utuh, lahir batin kita itu nyaman, demen idapta, senang kita hidup di dunia, lapang hati kita. Ya. Cobaan pasti ada, tapi kita hadapi dengan baik. Tidak ada putus asa. Lalu peristiwa demi peristiwa bisa kita sikapi dengan tenang. Bagaimana caranya? Ikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Sami'na wa ata'na. Kemudian yang keempat yang bisa kita ambil dari dua ayat ini adalah bahwa agama itu bukanlah beban tetapi merupakan jalan keselamatan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada si milik umroh. Coba angkat imah si milik umroh. Melet. Nah, tiang yang dah melet. Karena sida melet sanggup sida berotang. Hebat, dendek berotang. Jangan berutang. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Jangan sampai ketika kita beragama kita merasa terbebani. Kalau kita merasa agama itu beban, berarti ada salah faham di dalam kita memahami agama. Batur-batur sekeliling wah taik haji. Melihat si dana taik haji? Selapu bangkat dah jual. Sampai di narak si tersisa. Berangkat haji, begitu pulang haji, tidak ada yang bisa dimakan bersama anak istri. Boleh seperti itu? Tidak boleh. Jangan membebani sesuatu dengan apa yang Allah Ta'ala tidak pernah bebani kita. Jadi kalau mau naik haji pastikan manis tato'a ilaihi sabila. Dan salah satu tanda rahmat Allah kepada manusia ini bapak-bapak ibu, pintu surga itu tidak dibatasi hanya untuk orang kaya. Bahwa jalan untuk mendapatkan ampunan Allah bukan hanya dengan berhaji, tetapi segala amal-amal, banyak amal-amal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuk manusia itu bisa masing-masing ditempuh sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kata Imam Malik, innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Jadi amal itu dibagi oleh Allah kepada manusia itu masing-masing punya bagiannya. Mungkin kita tidak punya uang yang cukup untuk berhaji, tapi kita punya tenaga untuk silaturahmi. Begitu Bapak Ibu nggih? Ya, mungkin kita belum cukup dana untuk umroh, tapi kita punya kesehatan untuk pergi ke masjid pagi-pagi, ikut sholat subuh, lalu duduk, lalu berzikir. Ketika sudah naik matahari, kita sholat duha 2 rakaat, lalu pulang ke rumah. Kata Nabi, itu pahalanya sama dengan umroh. Jadi, bapak-bapak, kalau belum bisa berangkat umroh, siap-siap besok pagi, ya, sebelum subuh siapkan diri, ambil air wudhu, berwudhu dengan baik, lalu berangkat ke masjid, ikut sholat subuh, berjamaah, lalu setelah selesai subuh, berzikir di masjid sampai terbit matahari, lalu kemudian sudah tinggi sedikit, lalu sholat duha 2 rakaat, pulang ke rumah, ta'dilu umrotan. Itu amal yang sama pahalanya dengan umroh. Alhamdulillah. Jadi tidak perlu berhutang umroh nggih. Tidak perlu. Rajin-rajin saja sholat subuh ibu-ibu masjid tuh. Ya, zikir, wirid. Ya, kemudian sambung dengan sholat duha. Lalu baru pulang. Itu sudah sama pahalanya dengan umroh. Alhamdulillah. Jadi jalan kebaikan itu banyak dalam Islam. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Maka kata ulama, salah satu dari tugas seorang yang mukmin itu adalah mencari amal soleh yang cocok untuk dia.
Ada orang yang cocok puasa karena perutnya cocok pas. Ada juga yang tidak tahan puasa karena sering sakit mah. Misalnya kalau dia punya mah, dia jarang bisa puasa sunnah, cari amal yang lain. Apa amal yang lain? Banyak. Misalnya dengan berzikir, misalnya dengan membantu orang yang kesulitan, misalnya dengan banyak bersilaturahim, dan banyak amal-amal yang lain. Orang yang bakatnya berpuasa sunnah, silahkan di situ dia puasa dengan rajin. Orang yang punya kelapangan untuk banyak bersedekah, di situ silahkan dia banyak bersedekah. Orang yang punya hobi untuk silaturahim, senang dia datang ke rumah orang untuk menyambung silaturahim, silahkan, itu jalan kebaikannya. Kata Imam Malik, Allah membagi amal-amal untuk manusia sebagaimana Allah membagi rezeki untuk manusia. Paham Bapak Ibu nggih? Nah, jadi jangan kita bandingkan diri kita dengan orang, atau jangan kita suka mengukur orang lain dengan diri kita. Misalnya sida rajin aning masjid, lalu arak batur jarang aning masjid, dendek dia langsung menghukum batur sida sino ndekna bagus. Jangan mengatakan, oh kenapa dia malas ke masjid, padahal kalau saya tiap hari ke masjid. Lalu lama-lama timbullah penyakit ujub dan takabur. Gak boleh. Siapa tahu dia memang tidak ke masjid karena ada sesuatu yang mencegah dia. Dan ada amal yang lain yang kita tidak tahu. Dia suka bersedekah diam-diam, tidak ngomong-ngomong. Itu amalnya dia. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pintu-pintu kebaikan itu banyak dibukakan oleh Allah, dan jangan membebani diri dengan sesuatu yang Allah tidak wajibkan. Dulu dalam suatu perjalanan Bapak Ibu nggih, Nabi melihat ada sahabatnya tiba-tiba mengerumuni seseorang. Nabi nanya, ada apa? Kok berkerumun kalian di sana? Ada sahabat yang menjawab, ya Rasulullah, ada teman yang pingsan. Terus Nabi tanya, kenapa dia pingsan? Dia puasa. Apa kata Nabi? Laisa minal bir asyamu fis safar. Kalau lagi perjalanan berat seperti ini, jangan memaksakan diri untuk puasa. Nah, itu contoh Bapak Ibu nggih. Setiap amal itu ada tempatnya. Setiap perintah itu ada kondisinya. Nah, itu yang keempat yang kita ambil dari ayat ini, bahwa agama itu bukan beban, ya, tetapi merupakan jalan keselamatan. Peta wah amal si cocok li sida. Ibu-ibu tiang ketahuan apa amal si cocok li sida ibu-ibu nih? Tergantung, kalau misalnya usia sida sudah jarang keluar rumah, amal yang paling bagus apa? Banyak berzikir di rumah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau kalau misalnya menjadi pedagang, itu amal sida, maka jadikan berdagang itu pintu surga untuk sida. Bagaimana caranya? Jujur dalam berdagang. Menjadi pegawai negeri, menjadi polisi seperti Pak Kapolsek, jadikan itu pintu surga. Karena sayang kalau kita menghabiskan waktu untuk suatu pekerjaan di dunia, apalagi puluhan tahun, kalau pekerjaan itu tidak bisa menjadi pintu ridho Allah untuk kita. Sayang. Mbuyang umur doang. Berdagang lek pekan, lek karena kodek sampai nerambok. Rambok bahasa Anda? Sampai dia putih rambutnya. Tapi selama dia berdagang itu tidak pernah dia niatkan mencari ridho Allah. Yang dia niatkan dapat untung sebanyak-banyaknya. Tipu sana, tipu sini, sampai rambok. Innalillah, sayang sekali. Puluhan tahun umurnya habis, tapi pekerjaan itu tidak menjadi pintu untuk mendapatkan ridho Allah. Nah, karena itu, kalau misalnya tiang, istilahnya jadi tuan guru, ustadz, ya harus nih jari langan tiang tambah mau ridho Allah. Kalau tiang jadi pimpinan yayasan, tiang harus pastikan pegawaian tiang, tugas tiang niki harus jari langan mau ridho Allah. Kalau menjadi santri, nah, menjadi santri pastikan selama menuntut ilmu itu juga menjadi pintu ridho Allah. Ini santri-santri. Menjadi orang tua dan semuanya. Apapun tugas kita, mari
kita upayakan dan ikhtiarkan pekerjaan itu, tugas itu adalah pintu surga untuk kita. Siap Bapak Ibu? Alhamdulillah. Nah, karena itu saya ingin sampaikan di sini juga bahwa semua pekerjaan-pekerjaan di dunia ini sama pentingnya. Karena semua menunaikan satu fungsi dalam kehidupan. Dulu ada Nabi sedang duduk bersama sahabat lagi mengaji di masjid, lalu lewat seorang pemuda. Kata sahabat, sayang sekali anak bajang ini. Kenapa dia nggak mampir ke masjid? Mau kemana dia? Di sini ada majelis Nabi. Apa kata Rasul? Hati-hati menilai orang. Kalau dia berjalan untuk cari rezeki untuk dirinya, maka dia fisabilillah. Kalau dia berjalan mencari rezeki untuk anak istrinya, dia fisabilillah. Kalau dia berjalan cari rezeki untuk orang tuanya, dia fisabilillah. Kalau dia berjalan hanya untuk bersombong-sombong, maka dia fisabilis syaitan. Itu peringatan dari Nabi kepada para sahabat, jangan menilai pekerjaan orang lain rendah. Ada orang dulu datang ke Madinah, rambutnya riap-riapan, bajunya penuh dengan debu. Tidak ada sahabat yang mau dekat. Apa kata Nabi? Rubba ash'as agbar lau aqsama Allah la barrahu. Jangan menilai orang dari fisiknya. Dia kotor, bajunya kotor, rambutnya penuh dengan debu. Kalian rapi, bajunya bersih, disetrika istilahnya. Jangan menilai dari seperti itu. Karena bisa jadi walaupun fisiknya seperti itu, kalau dia berdoa kepada Allah, doanya dikabulkan. Artinya apa? Semua kita ini masing-masing punya fungsi, punya tugas, mari kita saling bantu, mari kita saling hormati. Coba kalau semua jadi tuan guru, ada pengajian enggak? Enggak ada, ngapain ngaji orang sudah tuan guru? Semua tuan guru misalnya. Ya. Atau semua menjadi apa misalnya? Semua menjadi tukang kayu sedunia ini misalnya. Siapa yang mau beli hasil daripada membuat kayu itu? Membuat lemari, semua orang sedunia bikin lemari. Siapa yang mau membeli hasil dari apa yang kita bikin? Tidak terjadi proses kehidupan yang baik. Maka kita saling mengisi satu sama lain. Pedagang, polisi, tentara, pejabat, rakyat, petani, itu semua punya fungsi. Dan kemuliaannya bukan dari pandangan sebagian manusia secara lahiriah, kemuliaan dari pekerjaan-pekerjaan itu utamanya adalah dari niat kita melaksanakannya. Kemudian yang terakhir yang bisa kita ambil, banyak yang bisa kita ambil, tapi yang batasi 5 hal. Yang kelima yang bisa kita ambil dari 2 ayat ini adalah al-ilhahu wal israru fid du'a. Ya. Jadi ayat ini mengajarkan kita jangan main-main kalau berdoa. Kalau kita mau betetu-tetuan, nah apa bahasa Kediri betetu-tetuan? Main serius-seriusan, maka salah satu tempat kita untuk benar-benar harus serius adalah saat kita meminta kepada Allah. Coba lihat ayat ini. Rabbana la tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Lah, tetu-tetu isi berdoa. Maka Allah akan kasih kita sesuai dengan kadar kesungguhan kita. Kalau kita berdoa sambil-sambilan, sambil nonton sinetron, ya Allah, ngendeng anakku soleh ya Allah. Tapi sambil nonton sinetron, kira-kira gimana? Istilahnya Sida nih, pergi ke kantor Pak Kapolsek, polisi. Lalu Sida datang, terus sambil ngarek-ngarek, apa namanya nih? Kelelek. Pak polisi, anakku sampingku hilang, coba petang aku sampingku. Tapi sambil gak keruan caranya. Kira-kira direspon baik atau tidak oleh Pak Kapolsek? Pak Kapolsek bilang, ini orang sehat apa enggak otaknya?
datang mau minta bantuan tapi adabnya tidak pas. Karena itu kan kalau kita meminta, jangankan kepada Allah, pada manusia pun kita beradab. Minta dengan baik. Kalau kita mau menjumpai seseorang, apalagi orang itu orang terhormat, apalagi misalnya presiden. Wih, misalnya tolong Tuan Guru Fahmi dipanggil Pak Prabowo besok pagi. Lah, dari sekarang gak bisa tidur ya Pak Tuan Guru Fahmi ini. Dia buka lemarinya, bajunya mana yang pas. Ya, dia siapkan diri karena apa? Mau dipanggil. Ini kita mau minta ya, kepada yang maha kuasa, maka harus sungguh-sungguh. Kita teladani apa yang ada dalam ayat ini, betul-betul doanya itu menggambarkan kesungguhannya. Rabbana ighfir lana faghfir lana warhamna ya. Fa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil. Jadi tidak cukup minta dimaafkan. Fa'fu anna. Kan begitu. Ya Allah maafkan aku. Enggak cukup. Karena dimaafkan itu artinya dihapus yang tidak baik. Maka ditambah dengan doa berikutnya, waghfir lana. Kita minta gufron. Gufron itu ampunan. Kata ulama, ampunan itu artinya, ini menurut sebagian ulama, selain kita dimaafkan, Allah juga mencurahkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Itu namanya ampunan. Maka kan kalau dalam Al-Quran, Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa anhara. Minta ampunlah engkau kepada Allah, maka engkau akan diberikan ampunan, lalu diikuti dengan yursilis samaa'a 'alaikum midrara, hujan akan diturunkan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, engkau akan diberikan anak-anak cucu dan keturunan yang baik. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, kebun-kebun kalian akan ditumbuhkan, sungai-sungai kalian akan dipenuhi dengan air. Masya Allah. Itu dengan meminta ampun kepada Allah. Jadi tetu-tetu ngendeng. Ya Allah ampuni aku. Ya Allah maafkan aku, berikanlah aku maghfirah. Lalu ditutup dengan warhamna. Tidak cukup meminta ampunan, juga di akhir ya kita meminta dirahmati oleh Allah Ta'ala. Karena kata rahmah itu mencakup segala kebaikan. Orang yang dapat rahmat Allah itu tidak akan celaka selamanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu beberapa hal yang dapat kita ambil dari dua ayat ini, maka kita amalkan Bapak Ibu nggih. Nah, amalkan. Ini ayat yang istimewa, malaikat turun langsung membawa dua cahaya, dikasih kepada Nabi, lalu pada saat Mi'raj juga diberikan dua ayat ini bersamaan dengan perintah sholat 5 waktu. Maka orang yang membacanya, kalau pada malam hari akan dapat perlindungan lahir batin, dan kalau dia sering-sering baca dalam kesehariannya, insya Allah hidupnya akan berkah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca terakhir dua ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih
wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Alhamdulillah. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Makasih Ibu-ibu nggih. Sehat-sehat monggo semua nggih. Sebagai orang tua dari santri-santriwati, ingat bahwa mengirim anak-anak kita sekolah itu bukan berarti kita lepas tanggung jawab. Tetap tanggung jawab pelungguh semua. Yang utama pada orang tua. Guru, ustadz itu membantu pelungguh untuk menunaikan tanggung jawab kepada anak-anak pelungguh. Karena itu tetap diingatkan nggih. Anak-anak kita yang belajar menuntut ilmu tetap diingatkan, tetap ditanamkan pada diri mereka nilai-nilai yang baik. Tetap diingatkan tentang beradab yang baik, berakhlak yang baik. Itulah yang dapat yang sampaikan. Mohon maaf, yang lunas maaf kalau ada hal-hal yang kurang pas yang Tiang sampaikan, dan mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Ada yang dibawa pulang, ada yang diamalkan mudah-mudahan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.